Halo semua, kali ini Bilhanet mau mencoba bagaimana cara menggunakan DHCP server VLAN yang biasanya dicantumkan di deskripsi produk pada ONT, khususnya yang sering itu dari ZTE F663N ya. Biasanya ada fitur yang dituliskan DHCP server VLAN atau DHCP VLAN 1010 atau 1011 atau 1010 atau 1011 kayak gitu ya. Jadi di situ dituliskan ada keterangan teknisi tidak perlu setting ke rumah pelanggan jika ONU atau ONT kereset, cukup di remote dari rumah atau dari server saja. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum pernah memanfaatkan fitur ini pada ONT, mungkin masih bingung, jadi kali ini saya coba sharing saja ya untuk menggunakan fitur bawaan dari firmware atau software router ONT agar kita bisa meremote router di rumah klien yang misalnya kereset otomatis atau direset oleh pelanggannya, dan kita mau melakukan setting ulang untuk memasang PPPoE misalnya, atau mungkin IP static juga bisa, dari server kita saja, tidak perlu ke rumah kliennya. Dan untuk bisa menggunakan ini, pastikan dulu router atau ONT teman-teman yang digunakan dari berbagai seri ya, itu memang benar-benar ada bawaan DHCP VLAN-nya di network one. Jadi silakan teman-teman pastikan dulu. Kalau memang sudah ada dan memang belum pernah menggunakannya, teman-teman bisa ikuti video ini ya. Di sini saya ada 3 ONT yang terpasang terhubung ke OLT. Kemudian dicek di active connection baru ada 2, yang ini dan yang ini ya. Ini yang sudah jelas aktif. Kemudian padahal si yang ini, misalkan dicontohkan yang Mei ini adalah ONT yang direset oleh pelanggannya dan kita akan mengatur dari rumah atau dari sisi server. Jadi yang pertama, kita tahu dulu dimisalkan karena router ONT saya menggunakan DHCP VLAN 1011, jadi saya buat dulu VLAN ID dengan ID 1011 atau 1011 ya. Masuk ke interface, kemudian ke VLAN ya, di VLAN tambah baru. VLAN-nya misalnya dikasih saja VLAN 1011. Kalau memang di tempat teman-teman VLAN-nya itu 1010, silakan diisi 1010. Kayak gini saja ya. Ini buat contoh saja sesuai router yang saya gunakan. DHCP VLAN-nya adalah 1011. Saya bikin seperti ini, VLAN 1011 remote biar tidak bingung ya. Kemudian di bagian VLAN ID diisikan ID-nya 1011, 1011 kayak gini. Interface-nya pastikan ini yang terhubung ke OLT, ke uplink OLT. Karena ini sudah di bridge, saya pilih interface-nya bridge client. Dan di apply, oke. Selanjutnya kita bikin IP address baru khusus untuk VLAN ID 1011 remote ini. Masuk ke IP, kemudian ke addresses. Di bagian address tambahkan IP baru, misalnya 10.11 ya, .0.1/24. Jadi pastikan IP address ini belum ada di Mikrotik alias IP baru ya. Saya gunakan 10.11.0.1. Interface-nya adalah VLAN 1011 remote yang tadi kita buat. Apply. Oke, nah ini sudah jadi address-nya. Kemudian masuk ke IP DHCP server, kita buat DHCP server khusus untuk VLAN 1011. Di DHCP klik saja DHCP setup biar nanti kita kerjanya otomatis ya. Di DHCP setup ini interface-nya pilih VLAN 1011 remote. Next. Ini IP yang tadi kita buat, next lagi. Gateway-nya juga sudah otomatis, next. Ini bisa disesuaikan. Jadi ini apa adanya saja. Karena nanti otomatis semua ONT yang memiliki DHCP VLAN 1011 akan otomatis mendapatkan IP address sendiri masing-masing. Next.
DNS servernya ini dari ISP, bisa disesuaikan. Misalnya saya kasih dari Google saja. Ini sebenarnya opsional ya, yang ini tidak wajib, tapi nggak masalah diisikan. Sistemnya defaultnya 10 atau 30, ini bisa dibiarkan. Misalnya saya kasih 20 menit saja ya. Next, sudah selesai. Sampai di sini harusnya si router atau ONT yang memang memiliki fitur DHCP VLAN 1011 sudah bisa terdeteksi. Teman-teman bisa masuk ke IP DHCP server, kemudian di bagian lisis. Di sini ya, bagian lisis. Nah, ini sudah ada satu klien atau satu router, dua router ya. Kenapa ada dua router? Karena di OLT saya ini terhubung dua buah router ONT yang sama-sama menggunakan atau ada fitur DHCP VLAN-nya yang 1011. Jadi ada dua, yang satu pelanggan yang sudah aktif, kemudian yang satu lagi adalah router pelanggan yang belum tersetting, yaitu yang punyanya Mei ini. Jadi mana yang punya Mei ini, teman-teman bisa cek di bagian active connection kalau kliennya banyak ya. Jadi bisa dicek di active connection, kemudian bisa dicek di bagian caller ID. Saya pisahkan seperti ini biar kelihatan. Nah, di bagian caller ID pada active connection ini bisa dicek yang ini MAC address-nya mirip dengan yang ini ya. Ini dari sini dari kolom 1 2 3 4 5 ini mirip semua, cuma beda yang ujung di belakangnya. Berarti artinya yang router ini milik G609 yang sudah aktif. Jadi bukan punya Mei ya. Artinya kita harus menggunakan yang ini. Berarti yang ini yang harus kita setting atau yang kita remote. Kita coba saja, kita copy atau ketik manual ya, 10.11.0.254. Kita buka browser, kemudian buka IP yang didapatkan dari DHCP lisis. Nah, ini sudah langsung otomatis bisa dibuka. Kemudian setelah sudah bisa dibuka seperti ini, kita tinggal login dengan super admin ya untuk melakukan penyetingan. Saya coba setting cepat ya, apakah nanti bisa terhubung ke Winbox di Active Connection atau tidak. Jadi ini saya setting cepat saja. Kebetulan di sini saya menggunakan GG Selling G609 yang memang fitur bawahnya sudah ada DHCP VLAN 1011. Saya langsung ke network, kemudian create one. Nah, ini bisa terlihat ada fiturnya ya, otomatis. Jadi meskipun ini di reset, koneksi WAN 1011 VLAN ini akan muncul otomatis terus. Jadi tidak perlu khawatir akan hilang ya. Di sini saya setting dulu untuk username-nya Mei, passwordnya juga Mei. Jadi ini buat contoh saja. Create. Nah, ini sudah tersimpan setting PPPoE-nya. Coba cek di bagian Winbox, Active Connection sudah bertambah. Artinya sekarang router atau ONT di rumah pelanggan Mei ini sudah aktif dan memang sudah bisa diremote dari server. Seperti itu ya untuk bagaimana cara menggunakan DHCP VLAN ID di ONT-ONT yang ada di pasaran untuk keperluan penyetingan dari sisi server. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.